Jadi saudara gue ini namanya Rizky. Masuk pesantren itu di tahun 2017-an. Nah, pesantrennya ini di daerah Jawa Barat. Jadi Rizky ini pernah ngalamin kejadian mistis di pesantrennya dia 2 hari berturut-turut. Sampai pada akhirnya dia cuma setahun di pesantren ini, dan akhirnya dia keluar karena dia gak kuat karena ketemu sama hal-hal mistis mulu. Di hari pertama dia ngalamin itu, posisinya dia dan teman-temannya itu lagi nongkrong kayak di belakang sekolah gitu, Nat. Tapi masih di dalam kawasan pesantrennya ya. Kalau misalnya udah beres berkegiatan, kan pasti anak-anak pesantren harus masuk ke asramanya tuh, ke kamarnya kan, harus disuruh tidur kan. Iya. Nah tapi ini Rizky sama 3 temennya jam 9 malam bukannya tidur tapi malah keluar kamar. Mereka berempat ini keluar kamar buat ngerokok di belakang pesantren itu. Nah mereka nyarilah tempat kosong buat sebat dan yang gak dilewatin sama orang sama sekali. Ya, ngumpet-ngumpet gitu ya. Iya benar. Mereka duduk di bawah pohon yang udah kayak gak kurus gitu, karena posisinya di belakang pesantren itu kayak cuma tanah kosong doang. Ada beberapa pohon, dan di pojokannya itu kayak ada lorong kecil yang mengarah ke belakang kelas, tapi kosong aja gitu, cuma lorong doang. Nah udahlah, mereka duduk di situ senderan di pohon, ngobrol-ngobrol sambil sebat. Salah satu teman saudara gua ini, si Bari namanya, buang puntung rokok tuh sembarangan mulu. Udah 2 rokok tuh dibuangin mulu sembarangan, sampai akhirnya si Rizky notice. Ngomong lah si Rizky kayak, "Bar, lu buang rokok sembarangan mulu, Bar. Ntar diomelin sama sapam sama guru kalau misalnya ngeliat gimana?" Gitu. Nah soalnya lu tau lah kalau misalnya pesantren yang gak boleh ngerokok dong. Kalau misalnya ketahuan, ya pasti bakal diusut terus tuh siapa yang ngerokok di sana, sampai pada akhirnya ketemu lah kan siapa siswanya. Nah si Rizky ini takut kejadian kayak gitu. Tapi Bari ya udah aja, dia cuma nginjek-injek rokoknya sambil ngomong kayak, "Nggak ada yang nggak juga anjir, tempat kosong kayak gini. Nih gue injek nih, udah nggak bakal kelihatan lagi ngerokok gue," gitu. Karena biasanya mereka tuh buang puntung rokok tuh di lorong kecil sebelah pesantren itu loh yang tadi gue bilang. Bukan di sembarangan tempat yang kayak si Bari buang ini sekarang. Nah nggak gitu lama, beres ngerokok, mereka berempat baiklah jalan ke arah kamar di jam 10-an malam ini. Pas mereka bangun dan jalan balik ke arah kamar, mereka ngerasa kayak ada yang lemparin mereka sesuatu gitu. Nah di situ mereka berempat refleks dong, nengok ke kanan kiri nyari sumber siapa yang lempar itu kan. Tapi mereka nggak tahu siapa yang lempar karena kosong juga. Yang tadi gue bilang di bagian belakang pesantren itu emang cuma 4 orang itu doang, yang Rizky sama temen-temennya ini. Mereka dilemparin One Muy. Nah itu mereka nggak tahu, karena pas dia nengok-nengok lihat ke tanah juga nggak ada apa-apaan. Oh, tapi ngerasanya kayak ada sesuatu yang kelempar gitu. Iya benar. Oke. Terus. Udahlah, mereka cuek lagi, mereka jalan lagi. Nah baru beberapa langkah, tiba-tiba Bari ngerasa dilempar lagi. Yang tadinya gue bilang berempat yang ngerasa dilempar, sekarang Bari doang. Di situ Bari gedek banget tuh, langsung refleks ngomong kayak, "Siapa sih yang lempar-lempar anjing?" gitu. Nah pas Bari ngeliat ke bawah, ternyata dia dilempar sama puntung rokok. Dan pas mereka berempat nengok kanan kiri, nengok belakang juga, tetap aja mereka nggak nemu siapa yang lempar. Karena balik lagi, di belakang pesantren itu emang cuma mereka berempat doang. Tiba-tiba pas mereka lagi nengok kanan kiri buat nyari siapa yang lempar, mereka semua denger ada suara kayak hehehe gitu, ngerintih gitu cewek. Pas mereka nengok ke arah pohon, ternyata yang lempar dan yang ketawa itu adalah sosok kuntilanak di atas pohon, yang tadi pohonnya mereka senderin lagi duduk sambil ketawa ngeliatin mereka. Nah di situ tuh mereka langsung lari kenceng banget buat masuk ke dalam kamar, karena mereka tahu kalau misalnya di tempat itu ternyata angker. Kebesokan malamnya, posisinya tuh kayak di malam-malam itu tuh pasti ada yang piket kamar gitu, Nat. Karena satu kamar isinya kan 15 orangan, ada kasur tingkat, pasti berantakan dong. Nah tiap hari tuh digilir tuh satu orang satu buat ngerapin kamarnya. Dan rapihin kamarnya itu di setelah maghrib sekitar jam 6:30. Jadi kayak 6:30 satu orang piket, jam 7 udah deh tuh orang itu sama anak-anak ke masjid buat isian bareng. Tapi di saat si satu orang piket ini, teman-teman yang lain keluar, udah ke lapangan. Oke. Jadi satu orang yang piket ini nyusul. Iya. Gitu. Nah kebetulan di malam ini yang lagi piket itu jadwalnya saudara gua, si Rizky ini. Dia beresin itu kamarnya, dia nyapu, dia ngepel, dia beres-beres kamar lah pokoknya. Nah pas sudah beres kamar, dia mager banget tuh buat isian. Dia ngerasa kayak udah rada-rada ngantuk gitu lah. Dan kepikiran kayaknya nih gua ngumpet aja nih di balik selimut, biar kalau misalnya pas ada patroli, ada guru ngecekin kamar, kelihatannya kamar Rizky kosong. Jadi yaudahlah, jam 7-an, waktu anak-anak udah sholat isya, ini si Rizky malah di dalam kamar nggak keluar. Dia masuk selimut, main HP, dan tiduran tuh di kasurnya dia. Pas main HP, dia denger tuh,
pintu kamar dia kebuka. Nah fix lah, itu kan dia deg-degan banget tuh, karena dia tahu dan dia yakin kalau misalnya tuh guru lagi patroli kan, ngeliatin kamar satu-satu kan. Nah untung banget nggak ada 5 detikan Rizky dengar kalau misalnya pintu kamarnya ketutup lagi. Tenanglah si Rizky, lanjut lagi lah dia main HP. Tapi dengan posisi dia masih masuk selimut, karena amit-amit kalau misalnya ada guru yang ngintip dari kaca, ketahuan dong Rizky ada di dalam kamar. Makanya Rizky itu tetap masuk ke dalam selimut. Lanjutlah dia main HP lagi sambil denger lagu sampai sekitar jam 7.20-an malam. Dia dengar kalau misalnya di masjid itu udah beres sholat isyanya, cuma dia masih dengar kayak orang lagi pada ngaji-ngaji gitulah. Jadi posisinya anak-anak belum beres tuh sekolahnya dan masih pada di masjid kan. Pas dia lagi asik main HP, dia denger lagi pintu kamar dia kebuka. Langsung lah dia buru-buru matiin HP dan dia diam aja tuh di dalam selimut. Rizky nungguin nih, kok pintu kamarnya nggak tutup-tutup. Padahal udah hampir 5 menitan tuh pintunya kebuka, tapi nggak denger Rizky kalau misalnya pintunya ketutup lagi. Dia mikir kayak, apa itu guru atau temennya? Yang jelas Rizky takut banget lah buat buka selimut, karena kalau misalnya itu gurunya, ya mati kan, ketahuan kan dia nggak sholat kan. Udah 5 menitan, akhirnya dia denger kayak langkah kaki gitu Nat. Jalan tuh si langkah kaki ini ngelewatin dari satu kasur ke kasur yang lain. Jadi posisinya dari pintu kamar, kasur tingkat Rizky itu paling pojok. Pojok dinding. Paling jauh berarti ya? Iya, paling jauh. Dia denger tuh langkah kaki dari satu kasur ke kasur yang lain, lewat. Pas di depan kasur Rizky, langkah kakinya ini berhenti, diem. Rizky bener-bener gak bisa ngeliat apa-apa karena dia di dalam selimut yang pertama. Dan kedua, selimut dia ini tebel banget, jadi gak bisa ngeliat orang di depan tuh siapa, bayangan pun gak bisa kelihatan. Tapi si Rizky ini bener-bener kepo banget. Dia penasaran siapa yang jalan dan berhenti di depan kasur dia. Akhirnya dia mutusin lah buat buka selimutnya dikit, buat ngelirik nih yang di depan dia siapa. Pas banget dia baru buka selimutnya dikit, belum sampai ke mata, tiba-tiba selimut dia tuh kayak ada yang narik kenceng banget Nat. Dan pas ketarik dan kebuka semua selimutnya, Rizky lihat ternyata di depan dia kosong. Wah, di situ tuh Rizky ketakutan banget. Dia langsung bangun dari kasurnya dan dia lari ke arah pintu buat keluar. Tiba-tiba pintu kamar itu tutup sendiri Nat. Dan pas Rizky coba buka, ternyata kekunci. Dan seketika lampu kamar yang tadinya hidup tiba-tiba mati sendiri. Oh shit. Dia gedor-gedor tuh pintu kamar dia sambil teriak-teriak minta tolong kan, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Ya karena kan semua orang di masjid masih berkegiatan, dan bangunan masjid dan kamar anak-anak pasti kan pisah dong. Nah jadi di bangunan kamar-kamarnya itu nggak ada orang sama sekali kecuali Rizky. Nah Rizky ngechat tuh di grup kamarnya dia, tapi nggak ada yang bales ataupun ngerit sama sekali pun nggak ada teman-temannya. Di situ tuh Rizky bener-bener takut banget dan bingung banget lah harus apa. Pas dia minta tolong dan ngechatin anak-anak nggak ada yang bales, dia langsung duduk tuh senderan di tembok dan madep ke arah kasur-kasur. Dan pas dia balikin badan dia buat senderan di tembok dan madep kasur, lo tau Nat, apa yang Rizky lihat? Apa? Tadi kan gue bilang kamarnya isi 15 orang kan, dan punya kasur tingkat kayak gitu. Nah 8 kasur tingkat yang ada di kamar Rizky itu, Rizky ngeliat ada pocong dan kuntilanak banyak banget lagi tiduran semua di atas kasur. Allahu Akbar. Nah Rizky ini bener-bener shock banget. Dia gak kuat kali itu apa yang dia lihat di depan mata dia, karena banyak setan di dalam kamarnya kan. Dan akhirnya si Rizky ini pingsan. Dan pas dia bangun, alhamdulillahnya anak-anak tuh udah pada di kamar semua, udah pada beres tuh sholatnya. Dan si Rizky ini udah dibopong sama anak ke kasur. Anak-anak tuh ternyata langsung manggil guru, karena ya takutnya Rizky kenapa-napa kan. Pas Rizky udah sadar, ditanya tuh, Rizky ngapain di kamar sendirian, sakit atau kenapa sampai dia nggak ikut sholat isya, kata gurunya. Nah Rizky ini ngakunya sama teman-teman dan gurunya kalau dia itu sakit, makanya dia pingsan di depan pintu kamar. Gak lama setelah kejadian itu, Rizky naik kelas 2 SMA dan akhirnya dia keluar dari pesantren itu. Dan katanya sampai detik ini, sampai gue ceritain ke kalian, Rizky nggak pernah ceritain ke teman-teman dan ke gurunya apa yang dia lihat di tahun 2017 di pesantren di daerah Jawa Barat itu. Wow. Berarti masih misteri ya Moy, itu tuh kenapa dia dihantuin? Gue ngerasa kayaknya si Rizky ini karena dicabut sholat Nat. Nah kayaknya kan di setiap tempat pasti ada penunggunya dong. Nah kayaknya emang penunggunya ini mau ngusilin Rizky. Karena di saat orang-orang sholat semua, tapi dia tinggal sendiri kan di kamar. Iya ya. Tapi ngeselin sih Moy. Lo bukan ditegur sama guru atau sama teman-teman lo gara-gara lo gak sholat.
Tapi lu ditugurnya sama setan. Langsung sama setan lagi. Iya. Berarti emang jangan-jangan bener ya ternyata kalau di pesantren harus ekstra hati-hati. Karena ya sama kayak di tempat-tempat lain, di pesantren pun juga ada penunggunya.